Hari ini Bapak Ibu, dimanapun kau berada, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu? Ada peristiwa-peristiwa seperti Yabok dalam hidupmu. Itu adalah tempat untuk melewati. Itu hanya pikirmu. Itu hanyalah anggapanmu. Tetapi bagi Tuhan, itu bukan tempat untuk lewat. Itu adalah tempat di mana Tuhan menggenggam hidupmu. Tuhan mengurus engkau. Tuhan mengambil pisau untuk memahatmu. Dan engkau seperti batu atau seperti kayu yang akan dipahat oleh Tuhan. Dan pada waktu itu pisau atau pahatnya mengenai hidupmu, relakanlah. Supaya apa? Supaya peristiwa Yabok dalam hidupmu itu menjadi tempat untuk engkau berubah. Menjadi tempat untuk membuat engkau mengalami terobosan. Menjadi tempat di mana engkau mengalami kemajuan yang tiba-tiba. Hatimu berubah, cara melihatmu berubah, cara memandangmu berubah, cara mendengarmu berubah, cara mengenalmu berubah, cara mendengarmu berubah, cara berjalanmu berubah, cara memegangmu berubah, cara menyelesaikan hidupmu juga berubah. Karena itu biarkan dirimu mengalami Yabok. Yabok itu adalah peristiwa penting. Betel tanpa Yabok, tanpa Penil tidak akan pernah mengubah apapun. Hari ini banyak orang lebih suka diam di Betel. Pengalaman Betel itu membuat mereka sebagai pengalaman yang penuh dengan perkara-perkara rohani, penuh dengan berkat, tetapi Yakub tetaplah Yakub. Hatinya yang licik tetaplah licik, penipu tetap penipu. Hari ini, kalau engkau banyak mengalami peristiwa di Betel, saya berkata kepadamu, engkau butuh yang namanya Yabok. Tempat buat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tempat membuat Tuhan menyelesaikan hidupmu. Dan pada waktu itu, Yakub seorang diri. Dia bergulat dengan laki-laki misterius. Bergulat begitu kuat sekali. Dia membanting, Yakub juga membanting. Dia menekan, Yakub juga menekan. Dan orang itu melihat bahwa Yakub tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat ditaklukkan. Begitu kuat sekali. Tapi sebenarnya pada waktu itu Yakub tahu bahwa dia harus mengalami satu lawan yang harus dia kalahkan. Yakub tidak mau kalah. Yakub tidak mau. Dia akan bertahan lebih lama dan lebih lama lagi. Pada saat itu, laki-laki misterius itu langsung dia berkata. Dengan satu tindakan setelah dia memukul pangkal pahanya Yakub. Dan Yakub tidak dapat berjalan lagi. Aku harus pergi. Pada saat itu, apa yang terjadi? Yakub tidak akan pernah melepaskannya. Hari itu adalah hari yang berbeda. Pagi itu adalah pagi yang berbeda. Pagi di mana Yakub bukan sebagai pemegang tumit lagi, tetapi Yakub seorang yang ingin berserah kepada Tuhan. Hari itulah Yabok mengubah Yakub menjadi Israel. Bukan seorang pemegang tumit lagi, tetapi seorang di mana Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Saudara-saudara, dimanapun engkau berada, apakah hari ini keyakupanmu yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu? Keyakupanmu yang membuat engkau begitu licik untuk mencapai sesuatu kau lakukan dengan segala cara. Ada yang menipu, ada yang memanipulasi, ada yang berpura-pura minta tolong, ada yang begitu kasar. Ada yang begitu halus menyindir, ada yang begitu menghakimi dalam hati. Ada yang suka ngomongin orang, ada yang suka ngebatin dalam hati. Tetapi kalau dia sudah menjadi Israel, karakter yang berbeda, kualitas yang berbeda, maka semua keyakupannya harus diubah. Harus dipotong, harus terpelecok, harus tidak bisa berlari seperti sebelumnya. Yakub bukan yang dicari oleh Tuhan.
Israel yang dirindukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena di tempat hidup orang yang namanya Israel, Tuhan berkuasa.